Alright guys, masih bersama kita di channel kesayangan. Jangan lupa jauhi keramaian. Udahlah. Besti, kali ini gue mau pamer. Jadi aku hari ini mau ajak kamu ngintip Orion ya. Apa aja sih yang ada di dalam Orion? Oke. Oh iya, Orion ini sebenarnya dibikin karena kasihan gitu sama trader-trader pemula yang masuk tanpa ngerti knowledge yang bener, karena belum tahu apa-apa, terus punya pengalaman juga belum, tapi berani masuk dengan modal yang cukup gede gitu. Jadi akhirnya saya bikin Orion ini sebagai trading companion ya. Jadi kita jangan bilang indikator lah, ini trading companion yang akan nemenin gitu. Sebagian dari pengetahuan saya masukin nih di sini. Jadi ini sangat berbeda dari indikator yang udah pernah dibikin sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu real hero-nya itu adalah candle tradingnya sendiri gitu. Nah sekarang saya balik. Jadi sebenarnya yang jadi petunjuk utamanya ada di dashboard. Karena ini nanti yang akan ngasih kamu masukan. Jadi seakan-akan kamu punya analis sendiri lah yang melekat di sini. Ya, terus ada panduan juga. Karena saya lihat kok banyak sekali yang trader-trader pemula nih yang banyak nanya dan mereka tuh bingung gitu, mesti bagaimana, mesti apa. Otomatis ya saya coba untuk bantu lah gitu ya. Jadi inilah dalamnya Orion. Di sini sudah ada panduan warna dan istilahnya. Ada kotak hijau itu fair value gap, order block bullish, area buat potensinya buy. Kotak merah kebalik buat potensi sell gitu ya. Garis putus-putus level structure break. Jadi ada BOS, COH ya seperti ini nih. Label berlian atau diamond itu sinyal entry resmi ya. Institusi tuh semua syarat terpenuhi. Contohnya ini. Jadi begitu muncul diamond, wah ini semua syarat terpenuhi, grade-nya bagus gitu ya. Bisa lebih percaya diri gitu. Dan jangan lupa ini juga udah diingetin harus pakai stop loss ya. Ini hanya alat bantu, bukan jaminan profit. Jadi nggak ada indikator tuh yang benar-benar sempurna 100%. Karena kondisi market itu dipengaruhi oleh probabilitas, relativitas, dan psikologi. Sementara kita membuat trading companion ini dasarnya matematika dan algoritma. Jadi seringkali bertabrakan di area psikologinya gitu. Kalau memang market sedang kenceng, ya bisa berbeda hasilnya gitu ya. Jadi itu prinsip yang kita mesti tahu. Nah, dalam perjalanannya ini semua dibuat berdasarkan SMC, Smart Money Concept. Jadi kalau ada yang belum ngerti ya nanti sambil jalan sambil belajar gitu. Makanya saya tidak pernah menyarankan untuk langsung pakai terus percaya 1000% gitu ya, pasrah bongkokan gitu, enggak. Tapi cobalah dengan akun demo dulu atau amati dulu. Kalau sudah kenal lebih dalam, ngerti sifat-sifatnya, baru mau testing silahkan. Gitu.
ya. Apalagi buat trader pemula yang nyalinya segede gunung, nggak ngerti apa-apa, masuk asal beli asal jual, ujung-ujungnya duit hilang gitu. Nah, ini kita buat untuk bantu. Jadi sebagian dari diriku gitu ya ada di sini yang akan ngasih tahu terus situasi market. Ini saya pakai contoh 15 menit TF-nya. Jadi kalau lihat market sekarang, di sini udah disebut arah pasarnya cenderung naik. Trennya naik 43%. Perubahan struktur terakhirnya CHOCH, ini change of character. Ini ada CHOCH di sini. Berarti kalau udah ada CHOCH, berdasarkan video saya yang kemarin itu, beberapa waktu lalu kan saya udah pernah bahas. Syarat entry ada 3, ada CHOCH, liquidity sudah diambil, terus kemudian entry-nya di dalam fair value gap gitu ya. Ada fair value gap yang tercipta, entry-nya bisa di dalam FVG gitu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar. Tapi entry begini baru entry model kedua gitu kan, ada model 1, model kedua, banyak sekali entry model yang kita mesti pelajari juga. Jadi tidak selalu di dalam setiap kondisi market caranya sama, entry-nya sama, enggak juga. Kadang bisa berbeda. Kalau market lagi chaotic kayak kemarin, lain. Kalau market lagi stabil, beda lagi gitu. Jadi harus ngerti. Nah, terus di sini fase pasar potensi berbalik. Ini tadi pas lagi di sini ya kan, karena ini kan di atas. Jadi dia ada potensi berbalik. Aktivitas bandar netral ya kan. Kekuatan institusi 2%. Jadi ini institusi nggak main nih di sini. Ketahuan nih, kelihatan dari sini. Kesehatan pasar biasa sekarang mulai membaik. Tadi kan biasa nih, langsung berubah jadi baik. Posisi harga mahal, rawan sell ya, karena dia di atas posisinya premium ya. Layak entry belum muncul gitu. Grade sinyalnya C49 karena belum ada apa-apa, terus marketnya juga belum ada yang bisa dipegang. Nah, ini bisa mencegah kita buat over trading gitu, terlalu banyak trading tanpa ngerti gitu ya, asal main, wah kayaknya oke, hajar aja. Padahal di sini tulisannya layak entry belum. Nanti habis itu wait gitu ya. Jadi ini yang bikin kita tuh jadi sabar lah. Terus grade sinyal masih C, cuman keyakinannya cuman 48%, jadi masih rendah. Risk reward saya taruhnya minimumnya 1:3, jadi sinyal akan muncul di 1:3. Status saat ini lihat bawah, retest terjadi. Nah, tadi retest. Buy, menunggu konfirmasi momentum institusi. Tunggu gitu, nanti begitu institusinya udah ada naik ya, kayak gini kan mulai naik nih. Nah, berarti awas nih, hati-hati. Cenderung naik CHOCH, kesehatan pasar baik ya harusnya buy gitu kan. Kalau ini kita arah pasarnya cenderung naik, kita nge-sell, ya melawan arus gitu. Tapi ini 15 menit. Nah, ada teman-teman yang sukanya pakai time frame yang lebih kecil. Misalnya dia pakai time frame 1 menitan gitu. Nah, bentuknya ya kayak gini nih. Jadi kan bisa lebih kelihatan nih perubahan strukturnya CHOCH. Berarti di time frame ini dia lebih banyak keturun gitu. Walaupun arah pasarnya cenderung naik, ini kan arahnya naik. Tetapi karena strukturnya CHOCH turun, dia kemungkinan akan turun, makanya ada potensi berbalik di sini. Gitu. Jadi sebelum entry kalau bisa ya cek di berbagai time frame. Artinya kalau semuanya selaras, searah baru masuk. Kalau masih membingungkan jangan dulu, tahan. Nanti malah kejebak. Gitu. Makanya di sini tulis layak entry belum? Belum. Grade sinyalnya B udah 57%. Karena institusi udah masuk nih. Ada terdeteksi di sini. Ya.
Statusnya apa? Retest terjadi, sell, menunggu konfirmasi momentum. Jadi kalau ini naik, ya arahnya kemana tinggal ngekor. Jadi ngekor institusi aja gitu, jangan ngelawan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi nanti akan ada banyak tanda-tanda rambu-rambu di sini, kayak ada BOS, fair value gap-nya otomatis, CHO-CH-nya otomatis, sinyal juga nanti banyakan otomatis. Kita tinggal ngecek di berbagai time frame aja ya. Oke, ini yang 15 menit. Jadi dia entry exit segala macam sih udah dibikinin, tapi itu hanya sebagai panduan saja gitu. Jadi bukan sebagai pengambil keputusan yang bisa dipegang 1.000.000% gitu ya, enggak. Karena pengamatan pribadi trader berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan jam terbang juga penting di situ ya. Jadi kayak gini dia Orion entry masuk berlian nih, keluar sinyal berlian, masuk naik. Selesai, kalau udah cukup untungnya ya udah tutup, jangan lupa TP. Kalau nggak TP ntar turun lagi, hilang duitnya gitu. Yang penting dia bisa arahnya mengarah kemana, kita ngikut aja ya. Ini yang pakai 1 jam, ini 1 jam. Jadi kelihatan pergerakannya itu udah banyak petunjuk arahnya, karena kan untuk entry model kan kita kan based on area kan gitu. Jadi areanya masuk di mana dan sebagainya itu udah langsung kelihatan dari situ gitu. Nah, jeleknya dari sistem ini apa? Karena sekarang lebih mengutamakan ke dashboard, dan saya maunya dashboardnya yang kebaca, nggak mau yang terlalu kecil gitu ya. Kan ada yang model kecil banget gitu, susah baca, apalagi untuk yang udah usianya 50 tahun ke atas. Kalau terlalu kecil katanya ngajak berantem gitu. Jadi saya bikin gede biar kelihatan. Nah repotnya, kalau dibuka di handphone nggak kelihatan apa-apa, cuma nongol ini doang gitu. Jadi salah satu kekurangan dari Orion itu adalah harus pakai minimum tab atau desktop PC gitu. Jadi kelihatan layarnya semua. Nah, ini kan bidang pandang utama. Nah, ini nanti jadi companionnya ada di sini gitu ya. Kita lagi coba testing. Beberapa teman saya juga udah saya kirimin. Mereka juga lagi coba. Sambutan dari ya komentar-komentar mereka tuh positif lah kebanyakan. Mereka banyak yang dukung gitu. Nah, cuman nanti Besti kalau punya masukan atau apa info ya, saya butuh masukan juga, input. Kalau kamu adalah trading pemula, kamu mau carinya seperti apa sih gitu ya. Tapi jangan komennya ya yang penting untung. Nah itu sih anak TK juga tahu ya, semua juga cari untung. Atau ya pokoknya yang asal dia muncul sinyal buy saya buy, asal dia muncul sinyal sell saya sell, untungnya reward 1:5 ya. Itu sih sulit ya, karena kondisi market tidak semudah itu ya. Jadi kita juga mesti punya pegangan knowledge, skill, semua kita skill setnya punya gitu. Ini hanya untuk membantu. Tapi apa sih tampilan atau apa gitu, maksudnya input-input apa yang membangun, saya sih senang banget. Jadi kalau udah lihat video ini silahkan komen, reply atau apapun lah ya. Mau di YouTube boleh, mau di Threads boleh, saya senang banget deh gitu teman-teman ya. Untuk sementara ini saya masih belum rilis, masih saya rilis beta dulu. Nanti kalau udah memang oke, barulah kita. Kalau mau pre-launch itu dulu silahkan DM aja gitu ya. Thank you teman-teman, udah mau 15 menit, sampai ketemu. Semoga semua sukses, semua cuan, sejahtera selalu. Terima kasih, bye-bye.